Bintang telah menjadi sumber dari banyak bentuk sastra dan seni selama ribuan tahun. Selama berabad-abad, nenek moyang kita menatap langit malam dengan kekaguman pada rasi bintang yang mempesona, lalu menyulap cerita tentang asal-usul dan makna mereka. Sayang, sedikit yang kita tahu kalau kita juga terbentuk dari bahan-bahan bintang. Tubuh manusia mengandung sekitar 20 elemen berbeda, yang sebagian besar hanya dibuat melalui ledakan bintang. Selama ini kita terbiasa melihat tubuh sebagai satu bagian yang utuh, tetapi bagian yang utuh ini, sebenarnya terbentuk dari berbagai lapisan materi. Lapisan terawal materi yang membentuk tubuh kita adalah atom. Jika kita mendekonstruksi manusia menjadi atom, maka kita akan mendapatkan jumlah elemen yang berbeda. Hal yang jarang kita pahami, bahwa bintang-bintanglah yang bertanggung jawab untuk menciptakan banyak elemen dari tabel periodik, termasuk seluruh elemen yang membentuk tubuh manusia. Ambil contoh kecil, detakan jantung yang terabaikan ini. Sadarkah kita, agar jantung ini terus berdetak, jantung membutuhkan satu molekul rumit yang disebut Hembe, yang sejatinya merupakan satu atom besi. Berkat Hembe ini jasad kita mengikat oksigen, dan memindahkannya melalui sistem peredaran darah. Bayangkan sendiri kalau satu atom besi ini tidak ada, di mana sebenarnya ini bukan sekedar atom, melainkan adalah bagian sentral dari molekul hemoglobin. Satu hal yang luput dari perhatian kita yaitu, bahwa satu-satunya cara atom besi dibuat di semesta ini, adalah melalui supernova dan melalui bintang supermasif. Hanya ini satu-satunya cara bagi kita untuk mendapatkan Hembe di dalam jasad ini. Besi adalah unsur terberat yang terbentuk di inti bintang, sementara unsur yang lebih berat dari besi, hanya dapat diciptakan ketika bintang bermassa tinggi meledak. Ledakan raksasa ini kita sebut ledakan supernova, di mana ledakan supernova memainkan peran penting dalam menciptakan sistem tata surya, dan bahkan membentuk 96,2% elemen di dalam diri kita. Ilmuwan Carl Sagan, berkali-kali mengatakan bahwa kita adalah bintang dari nitrogen dalam DNA kita, kalsium di gigi kita, dan zat besi dalam darah kita. Besi adalah salah satu unsur paling melimpah di semesta, bersama dengan unsur-unsur yang lebih ringan seperti hidrogen, oksigen, dan karbon. Dengan kata lain, dalam tubuh kita terdapat unsur-unsur semesta yang tercipta dari ledakan bintang. Betul, bintang tidak membuat kita, tapi kita dibuat dari bahan-bahan bintang. Tanpa terlalu kita perhatikan, di dalam diri kita terdapat banyak elemen-elemen debu bintang, yang terus bergerak dalam kediaman, dan senantiasa membentuk organ kita, dan memasok kebutuhannya. Tentunya bukan kebetulan zat besi ada di jantung kita, apalagi saat kita tahu kalau satu-satunya cara atom besi dibuat di semesta adalah melalui supernova dan melalui bintang supermasif. Hari ini kita menjadi saksi, kalau zat besi yang berada di setiap jantung makhluk hidup adalah sama seperti zat besi yang ada di jantung kita, begitu juga dengan elemen-elemen lainnya. Pastinya ada yang mengatur, membuat, dan merencanakan sebuah rancangan energi super besar untuk membuat mahakarya ini, dan pasti juga ada alasan besar kenapa hampir seluruh bahan baku semesta ini adalah sama. Tubuh kita memiliki unsur yang sama, seperti yang terdapat pada unsur-unsur semesta. Dalam wujud yang alami, kita adalah gemerlapan bintang yang berharga. Ini bukanlah kalimat puitis untuk membangkitkan jiwa yang sedang merana, melainkan sebuah panggilan untuk kembali mengenal diri, untuk kembali mau menyaksikan sesuatu yang tidak lagi terlihat di permukaan. Sebuah makna hanya akan bertutur apabila kita tahu siapa diri ini yang sebenarnya, dan persis setelah mengenal diri, disitulah diri akan mengenal Tuhannya, lalu dari sanalah muncul gemerlapan abadi yang sesungguhnya. Begitulah adanya, kita akan bersinar seperti bintang, apabila kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Salam semesta.